Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Ihya Ulumuddin, masih kitab puasa, lanjutan tentang pembahasan puasa. Kalau PDF yang saya pakai ini halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Adapun yang lazim dari berbuka. Wa amma lawazimul iftar. Adapun bermula yang wajib dilakukan dari karena berbuka puasa, maka itu ada 4. Ada 4 hal yang mesti dilakukan dengan sebab membatalkan puasa atau dengan sebab membuka puasa. Yang mana aja 4? Al-qadha'u wal kafaratu wal fidyatu wa imsaku baqiyatin nahari tasbihan bis-shaimi. 4 itu yaitu qadha, kafarah, fidyah, imsak, dan menahan diri, menahan sisa hari. Tasbihan karena menyerupai dengan orang yang berpuasa. Jadi secara umum dengan sebab berbuka puasa ada 4 hal yang wajib dilakukan. Ada orang yang dengan sebab berbuka dia wajib mengqadhanya. Ada juga di samping mengqadha wajib juga membayar kafarah. Ada juga wajib fidyah doang. Ada yang wajib qadha bersama fidyah. Ada yang wajib menahan diri sepanjang hari. Satu-satu akan dijelaskan. Amal qadha'u fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin tarakas sawma bi'udhrin aw bighairi uzrin. Adapun bermula qadha itu niscaya maka bermula wajibnya qadha itu amun umum ala kulli muslimin terhadap setiap muslim yang mukallaf tarakas sawma yang meninggalkan ianya si muslim akan puasa, meninggalkan bi'udhrin dengan sebab uzur atau bighairi uzrin atau dengan tanpa uzur. Nah, jadi hukum qadha ini wajib kepada setiap berlaku umum. Hukum wajib mengqadha puasa berlaku umum kepada setiap muslim yang mukallaf, muslim balik berakal, dia meninggalkan puasa baik dengan alasan atau tanpa alasan, itu hukumnya wajib qadha. Musafir misalkan meninggalkan puasa, dia wajib mengqadha di hari yang lain. Orang yang sakit, kecuali orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh atau orang yang tua banget, nanti mungkin ada penjelasan khusus, itu nggak wajib qadha tapi wajib fidyah. Jadi pada dasarnya secara umum semua orang yang meninggalkan puasa baik karena alasan atau tidak wajib mengqadhanya. Fal haidu taqdi shauma. Maka bermula perempuan yang haid itu mengqadha akan puasa. Perempuan haid yang tidak puasa memang tidak boleh puasa, dia harus mengqadha di waktu yang lain. Wa kadzal murtaddu, demikian pula itu si murtad, orang murtad juga wajib mengqadha. Artinya dia mesti masuk Islam lagi dan mengqadha, terhutang. Ammal kafiru was-sabiyyu wal majnunu fala qadha alaihim. Adapun bermula yang kafir, kafir asli ini selain si murtad. Wa ammal kafiru, adapun bermula si kafir, was-sabiyyu dan anak kecil, wal majnunu dan orang yang gila, itu niscaya maka la qadha, tidak ada qadha di atas mereka. Kafir masuk Islam enggak qadha. Si sabi kemudian balik. Puasa yang ditinggalkan sesama dia kecil, selama dia kecil dulu enggak wajib diqadha. Begitu juga orang gila ketika sadarnya. Wala yushtaratut tatabu'u fi qadha'i Ramadan. Dan tidak disyaratkan akan beriring-iringan, akan tertib. Tatabu' itu terus-menerus tanpa jeda, tanpa selang. Tidak disyaratkan akan tatabu' terus-menerus dalam qadha Ramadan. Kita meninggalkan puasa Ramadan 3 hari misalkan. Ketika mengqadhanya enggak harus tertib 1 2 3 langsung, enggak harus. Walakin yaqdi kaifa syaa mufarrakan wa majmu'an. Tetapi mengqadha ianya seseorang kaifa syaa akan bagaimana berkehendak ya. Mufarrakan hal keadaan yang terpisah-pisah, wa majmu'an dan dalam keadaan terkumpul. Boleh sekali qadha langsung 3 hari berturut-turut atau secara terpisah.
Awal bulan 1 hari, pertengahan bulan 1 hari. Nah, kecuali ada satu surah yang harus, maksudnya bukan tertib, harus disegerakan. Begitu ada waktu harus disegerakan. Orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur. Wa amal kafaratu fala tajibu illa bil jima'. Adapun bermula kafarah puasa, kafarah yang disebabkan karena membatalkan puasa, fala tajibu illa bil jima', maka tidak wajib ianya kafarah melainkan dengan jima'. Jadi kafarah ini hanya wajib kepada orang yang membatalkan puasa Ramadan, khusus puasa Ramadan dengan jima'. Membatalkan puasa Ramadan di siang hari dengan jima', itu yang wajib kafarah. Amal istimna'u wal aklu wasyrubu wa ma'adal jima'a fala tajibu bihi kafarah. Adapun bermula istimna, mengeluarkan mani sengaja, wal aklu makan, minum, wa ma'ada al jima'a dan ma selain jima', niscaya maka tidak wajib dengannya semua oleh kafarah. Jadi kafarah hanya berlaku kepada orang yang membatalkan puasa dengan jima'. Kafarah itu sendiri apa aja? Wal kafaratu itqu raqabatin. Bermula kafarah itu itqu raqabatin. Pertama, memerdekakan seorang budak yang muslim, yang terbebas dari cacat. Raqabatin mukminah. Ya, jadi memerdekakan seorang budak ini tertib. Kalau tidak mampu yang pertama baru berlanjut. Fa'in a'sara, maka jika tidak mampu ia, miskin ia, tidak mampu membebaskan budak, fasaumu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan terus menerus. 2 bulan berturut-turut, batal sehari harus ulang dari awal. Fa'in ajaza, maka jika lemah ia, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru berpindah fa'itu'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin, muddan 1 mud. Maksud muddan setiap satu orang yang miskin diberikan 1 mud dari makanan pokok yang kita makan. Jadi kesimpulan sementara, qadha itu wajib kepada semua orang yang meninggalkan puasa, baik karena alasan atau tidak, kecuali orang yang tua banget nggak mampu puasa. Kemudian kafarah itu hanya wajib kepada orang yang membatalkan puasa dengan sebab jima'. Kemudian yang selanjutnya, wa ammal imsaku baqiyatan nahari fayajibu ala man asabil fitri au kasara fihi. Adapun bermula imsak, adapun bermula menahan diri baqiyatan nahar, pada sisa hari, niscaya wajib ianya imsak kepada siman, kepada orang-orang yang maksiat ia dengan sebab berbuka, au kasara fihi, atau lalai ia dalamnya buka. Jadi yang wajib menahan di bulan puasa sesudah membatalkan puasanya masih wajib berperilaku seperti orang yang berpuasa. Siapa? Semua orang yang maksiat dengan buka, sengaja berbuka tanpa alasan, dia walaupun sesudah berbuka wajib menahan diri dari makan dan minum. Artinya kalau dia tidak menahan diri, dosanya 2 kali, dosa berbuka puasa dan dosa tidak menghormati bulan Ramadan. Pertama, dosa membatalkan puasanya nggak ada alasan. Yang kedua, dosa kalau dia makan di bulan Ramadan. Atau setiap orang yang lalai ia dalamnya puasa. Maksudnya semacam orang yang lupa niat di malam hari. Itu di siang hari tetap wajib menahan dirinya. Wala yajibu 'alal haidhi idza taharat imsaku baqiyatin nahari. Dan tidak wajib kepada perempuan haid apabila suci ia oleh menahan diri sisa hari. Orang wanita yang berhaid tidak boleh berpuasa, tapi pas di pertengahan hari misalkan dia suci, berakhir haidnya, dia tidak wajib untuk menahan dirinya. Boleh makan seperti biasa. Namun ada anjuran untuk menahan diri. Wala 'alal musafiri idza qadama muftiran min safarin balagha marhalataini. Dan tidak wajib pula menahan diri kepada si musafir bila datang ia dalam keadaan berbuka, datang dari safir, balagha yang sampai ianya safir marhalataini 2 marhalah. Seorang musafir pas sampai ke kampungnya dalam keadaan buka puasa, karena dalam perjalanan dia tidak puasa sampai ke kampung,
Begitu sampai ke kampungnya, dia tidak wajib menahan diri lagi. Boleh makan minum. Wa yajibul imsaku idza syahida bil hilali adlun wahidun yauma syakki. Wajibnya oleh menahan diri apabila melihat syahida bil, apabila bersaksi dengan hilal oleh seorang yang adil yauma syakki pada hari syak. Hari 30 Sya'ban, 30 Sya'ban semua orang tidak puasa karena tidak kelihatan hilal Ramadan. Tiba-tiba ada satu orang yang adil mengakui kalau malamnya, malam 30 dia melihat hilal. Ketika itu orang yang tadinya tidak puasa wajib menahan diri. Wajib menahan diri apabila bersaksi dengan hilal oleh seorang yang adil. Nah, karena kenapa wajib menahan diri? Karena hari itu yaitu hari puasa. Walaupun dia tidak puasa, tapi hari itu hari 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadan menghendaki harus berpuasa. Kalau memang dia tidak puasa dari awal karena nggak tahu masuknya bulan Ramadan, wajib menahan diri berperilaku seperti perilakunya orang yang berpuasa, menghormati waktu. Kemudian, wasaumu fis safari afdalu minal fitri illa idza lam yutik. Bermula puasa dalam safir itu lebih utama dari berbuka kecuali apabila tidak mampu ya. Orang yang mampu puasa, kemudian dia musafir. Jadi orang yang musafir ada rukhsah untuk boleh tidak puasa. Namun puasa bagi orang yang mampu dalam keadaan musafir itu tetap lebih utama daripada berbuka. Kenapa? Dengan dia berpuasa dalam safir, dia sudah lebih cepat untuk terlepas tanggung jawabnya. Kalau dia berbuka, maka dia harus menanti hari yang lain untuk mengqadhanya. Kalau dia mampu, lebih baik puasa. Illa idza lam yutik, kecuali apabila tidak mampu ya. Kalau tidak mampu, lebih baik mengambil rukhsah. Dalam masalah ini tentunya banyak khilaf, tapi di sini beliau tidak menjelaskannya. Penjelasan tentang khilaf panjang lebar di Syarah Ihya, di kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Wala yuftiru yawma yakhruju. Wala yaftiru yawma yakhruju wa kana muqiman fi awali. Dan tidak berbuka ianya seseorang pada hari yang keluar ia wakana dan ada ia itu yang mukim pada awalnya. Seseorang yang mukim kemudian dia berangkat untuk musafir. Nah, jadi hari pertama itu dia nggak boleh buka. Jadi nggak boleh buka, ini maksud tidak berbuka ya memang nggak boleh buka karena awalnya statusnya mukim. Baru boleh buka kalau dia sudah berangkat. Sebelum fajar dia sudah menjadi musafir. Tapi ketika dia berangkat pertama dia belum musafir, itu nggak boleh mengambil rukhsah, itu maksudnya. Tidak berbuka ya pada hari yang keluar ia dan ada ia itu yang mukim pada awalnya. Pada awal hari jam 10 dia musafir dalam keadaan mukim masih. Jam 10 baru berangkat mulai melakukan perjalanan. Berarti untuk hari pertama itu dia tidak boleh mengambil rukhsah safir berupa buka puasa. Wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman. Dan tidak membuka pula ia pada hari yang datang ia bila datang ia dalam keadaan berpuasa. Seseorang yang balik dari safirnya menuju kampung halaman. Nah, jadi pas sampai kampung halaman dia masih berpuasa belum membuka. Ketika itu tidak boleh lagi membatalkan puasanya. Ini secara singkat saja. Karena sudah dibahas di kitab-kitab yang lain, kita pengen melihat sebenarnya hal yang berbeda, yaitu asrarus syiyam, rahasia puasa nanti yang enggak disebutkan di kitab yang lain. Wa ammal fidyatu fatajibu 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan 'ala waladaihima. Adapun bermula fidyah itu nisya maka wajib ianya fidyah kepada seorang yang hamil, wal murdi'i wajib kepada seorang ibu yang menyusui. Iza aftarata bila berbuka keduanya si hamil dan si murdi, berbuka khaufan ala waladaihima karena takut kepada anak keduanya. Wanita hamil yang sedang mengandung, yang sedang menyusui, bila dia berbuka karena khawatir terhadap anaknya, itu wajib membayar fidyah. Adapun bila khawatir untuk dirinya, kemudian dia tidak berpuasa, enggak wajib fidyah, wajib qadha doang. Atau khawatir terhadap diri dan anaknya, juga enggak wajib fidyah, wajib qadha doang. Ini khusus khawatirnya
terhadap anaknya. Ketika itu wajib membayar fidyah. Begitu juga seseorang yang misalkan menyelamatkan orang lain, dia terpaksa berbuka puasa karena menyelamatkan kebakaran misalkan. Khawatir terhadap keselamatan orang lain. Ketika itu dia nanti wajib qadha dan wajib fidyah karena berbuka. Setiap berbuka yang alasannya karena khawatir terhadap orang lain, semuanya wajib fidyahnya. Likulli yaumin muddu hintatin limiskinin wahidin ma'al qadha. Fidyahnya berapa? Sabit bagi setiap hari itu 1 mud gandum. Orang yang makanan pokoknya gandum. Kalau makanan pokoknya beras ya beras. Likulli yaumin, untuk setiap 1 hari yang dia buka itu 1 mud gandum. Limiskinin wahidin, untuk seorang yang miskin, ma'al qadha, bersama mesti qadha. Ini masih perempuan hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya. Nah, berarti dia untuk setiap hari yang dia tidak puasa wajib mengeluarkan 1 mud. Diberikan kepada seorang miskin bersama harus mengqadha pada kesempatan yang lain. Wa syekhul haramu idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin. Dan bermula syekh yang tua banget, nggak sanggup berpuasa. Idza lam yasum, bila tidak puasa ianya si kakek yang tua, niscaya bersedekah ya an kulli yaumin, untuk setiap hari yang dia tinggalkan, bimuddin, dengan 1 mud makanan pokok. Nah, jadi Syekhul Haram ini dia wajib memberi fidyah doang, nggak wajib qadha karena sudah tidak mampu berpuasa. Nah, sekarang sunnah. Sedikit lagi kita masuki pasal yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa, syarat-syarat batin. Wa amma sunanu fasitun. Adapun bermula sunnah puasa itu ada 6. Ada 6 sunnah puasa. Bahkan sebenarnya lebih dari 6, cuma di sini beliau menulisnya 6 doang. Yang pertama ta'khirus sahuri. Jadi mentakhirkan sahur. Jadi sahur itu sendiri sunnah, kemudian sunnah selanjutnya yaitu mentakhirkan sahur selama masih belum terbit fajar. Wa ta'jilul fitri bit tamari awil ma'i qabla shalah. Dan segera berbuka dengan kurma kering, awil ma'i, atau dengan air, qabla shalah, sebelum sholat. Jadi segera berbuka, sebelum sholat maghrib berbuka puasa dulu dengan tamar atau dengan rutab boleh, kurma basah. Bahkan kurma basah lebih diutamakan daripada kurma kering kalau kita memiliki kedua-duanya. Kalau nggak ada yang lain ya dengan air sebelum sholat. Itu segera berbuka maksudnya ketika sudah terbenam matahari. Wa tarkus siwaki ba'da zawal. Dan sunnah puasa selanjutnya yaitu tarkus siwak, meninggalkan bersiwak. Nah, meninggalkan membersihkan gigi, sikat gigi sesudah tergelincir matahari. Jadi dalam mazhab Syafi'i sesudah tergelincir matahari hukumnya makruh bersiwak. Wal judu fi syahri Ramadan. Dan sunnah selanjutnya yaitu jud, dermawan dalam bulan Ramadan. Dermawan itu memang setiap saat mulia. Namun di bulan Ramadan lebih lagi sangat dianjurkan. 5 sabaka mim fadhailihi fi zakah. Karena ma yang telah dahulu ianya ma dari keutamaannya jud, keutamaannya dermawan fi zakah, dalam pembahasan zakat. Dalam pembahasan zakat di bab-bab sebelumnya beliau sudah menjelaskan keutamaan dermawan. Wa mudarasatul Quran. Dan sunnah puasa selanjutnya yaitu mengkaji Al-Quran. Mudarasah itu mempelajari maknanya Al-Quran, memahami maknanya. Kemudian wal i'tikafu fil masjidi. Dan sunnah selanjutnya yaitu i'tikaf di dalam masjid, menetap di dalam masjid dengan niat ibadah, namanya i'tikaf. La siyama fil ashril akhiri. Lebih-lebih lagi pada 10 yang akhir bulan Ramadan. Fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula dianya i'tikaf di 10 yang akhir, itu adat Rasulullah, kebiasaan Rasulullah itu selalu i'tikaf di 10 akhir. Kana iza dakhalal ashrul awakhiru tawal firasha. Ini berdasarkan hadis, ada ayatnya Nabi, iza dakhalal ashrul awakhiru, iza dakhalal ashrul awakhiru
Bila masuklah oleh 10 yang akhir dari bulan Ramadan, tawal firasya, melipat ya Nabi akan tempat tidur, maksudnya tikar dilipat. Wasyaddal mi'zara, mengencangkan ya Rasul akan kain sarung. Wada aba ma'ahu ahluhu. Da'aba apa artinya? Rajin. Aba ma'ahu ahluhu. Apa arti da'aba ya? Da'aba biasanya kebiasaan. Apa arti da'aba? Da'aba melazimkan. Melazimkan. Wasyaddal mi'zara, mengencangkan ianya Nabi akan kain sarung. Wada'aba, dan melazimkan ianya Nabi. Wada'aba ma'ahu, dan melazimkan bersamanya Nabi oleh keluarganya Nabi, istrinya Nabi. Artinya maksud melazimkan ianya Nabi melazimkan i'tikaf. Di 10 yang terakhir Nabi nggak lepas-lepas dari i'tikaf. Jadi istri Nabi juga beriktikaf kalau dalam keadaan tidak berhalangan. Nah, ini adamun nasba fil ibadah, artinya menetapkan oleh mereka nabi dan istri an-nasba, akan tegak dalam ibadah, fokus kepada ibadah di 10 yang akhir. Kenapa ada anjuran i'tikaf di 10 yang akhir? Idz fiha lailatul qadri, karena dalam 10 yang akhir itu ada malam qadar. Karena sabit dalamnya 10 yang akhir itu Lailatul Qadri, ada malam qadar. Dalam mazhab Syafi'i malam qadar itu berada di 10 terakhir. Wal aghlabu annaha fi autariha, dan bermula yang paling sering itu bahwa sungguhnya malam qadar itu sabit dalam ganjil-ganjilnya 10 akhir. Jadi dalam mazhab Syafi'i malam qadar berada di 10 terakhir, dan di 10 terakhir itu yang paling biasa berada dalam malam ganjilnya. Wa ashbahul autari lailatu ihda wa salasin wa khamsin wa sab'in, dan bermula yang paling wa ashbah, yang paling dekat, yang paling menyerupai dari malam-malam ganjil itu malam 1, maksudnya 21, wa salasin malam 3, 23, malam 25 dan 27. Nah, jadi 1 di sini maksudnya 1 dari 10 terakhir, berarti 21. Bermula yang paling mendekati dari witir-witir. Nah, itu malam 1, maksudnya 21, malam 3, 23, 5 dan 27 itu paling mendekati beradanya malam qadar. Wa tatabu'u fi hadzal i'tikafi aula, dan bermula beriring-iringan pada ini i'tikaf itu lebih utama. Artinya kita i'tikaf dari 21 sampai 30 sampai selesai itu lebih utama daripada kita selang-seling. Fa in nazara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tatabu'uhu bil khuruji min ghairi darurah. Maka bila bernazar ianya seseorang akan i'tikaf mutatabi'an, akan i'tikaf yang beriring-iring, aw nawahu, atau niat ia akannya i'tikaf beriring-iring. Seseorang bernazar untuk i'tikaf 10 hari misalkan, atau niat ia i'tikaf 10 hari. Ingqata'a tatabu'uhu, nisya putuslah oleh beriring-iringnya bil khuruji, dengan sebab keluar dari min ghairi darurah, tanpa darurat. Bernazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut, itu putus beriring-iringnya kalau keluar tanpa darurat. Jadi keluar untuk hal darurat seperti keluar buang hajat misalkan, itu tidak membatalkan beriring-iring. Tapi kalau keluar untuk bukan darurat, itu batal tatabuknya, iring-iringnya. Berarti harus dimulai dari awal lagi. Kama law kharaja li iyadati maridin. Contoh yang keluar bukan darurat, seperti jikalau keluar ia untuk mengunjungi orang sakit, au syahadatin, atau untuk kesaksian, bersaksi, au janazatin, atau seperti keluar ia untuk jenazah, mengantarkan jenazah misalkan, au ziaratin, atau untuk menziarahi,
au tajdidi taharatin, atau untuk memperbaharui taharah. Kalau untuk bersuci itu darurat, tapi ini untuk memperbaharui bersuci. Dia masih dalam keadaan suci tapi dia mau mentajdidnya. Semua ini bisa memutuskan tatabu. Wa in kharaja liqada'il hajah lam yanqati' i'tikafuh. Jika keluar ia untuk qada hajat, ini qada hajat darurat, niscaya tidak putuslah oleh i'tikafnya. Jadi i'tikafnya tidak terputus, artinya kalau dia masuk juga nggak perlu niat lagi. Walahu ayat tawaddu'a fil baiti. Dan boleh baginya oleh bawa wudu ia fil baiti, di rumah. Jadi keluar dari masjid menuju rumah untuk wudu boleh. Walahu ayat tawaddu'a fil bait, boleh baginya oleh bawa wudu ia di rumah. Wudu di rumah, ini ceritanya rumah dekat dengan masjid. Ini tidak membatalkan tatabu' yang i'tikaf. Wala yang bagi ayyu arrija ala syughlin akhar. Dan tidak sepantaslah oleh bawa berpaling ia kepada kesibukan yang lain. Artinya sambil keluar dari masjid untuk kepentingan berwudu, jangan melakukan hal-hal yang lain. Kalau melakukan hal yang lain nanti bisa membatalkan tatabu atau beriring-iring i'tikafnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhruju illa lihajatil insan. Tidak keluar ianya Nabi dari masjid, dari i'tikaf beliau, illa lihajatil insan, melainkan karena hajat insan. Hajat insan yaitu hajat darurat untuk buang air. Wala yas'alu anil maridi illa maran, dan tidak bertanya ya Nabi tentang orang yang sakit kecuali maran, sambil lalu. Artinya keluar dari masjid enggak mengunjungi orang sakit dulu. Wayang qati'ut tatabu'u bil jima', dan putuslah oleh beriring-iring dengan sebab jima'. Ya, dia keluar masjid sebentar, kan nggak boleh jima' dalam masjid. Keluar masjid untuk wudu kemudian menjima' istrinya. Nah, ini membatalkan tatabu, harus mulai dari awal kalau memang dia bernazar tadi 10 hari atau seminggu. Wala yang qati'u bit takbil, dan tidak terputus ianya beriring-iring i'tikaf dengan sebab mencium istri. Wala ba'sa fil masjidi bit tatayyubi wa aqdin nikah. Ini beliau menambahkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid di sini. Dan tidak apa-apa dalam masjid dengan tatayub, menggunakan minyak wangi, wa aqdin nikah, akad nikah dalam masjid boleh. Wabil akli wan naumi wa ghaslil yadaini fit tisti. Dan tidak apa-apa juga dengan makan, boleh makan dalam masjid, wan naumi, tidur boleh, ghaslil yadaini, mencuci dua tangan, fit tisti, dalam bejana boleh, selama tidak mengotori masjid. Boleh makan dan minum. Ya, kenapa? Wa kullu zalika qad yahtaju ilaihi fit tatabu. Seluruh demikian, makan, minum, tidur, itu kadang-kadang butuh yang seorang kepadanya demikian pada tatabu, pada beriring-iring i'tikaf. Orang yang beriktikaf, berniat untuk i'tikaf dalam waktu yang panjang, tentunya butuh makan minum dalam masjid. Wala yang qati'ut tatabu'u bi khuruji ba'dhi badanih, dan tidak putuslah oleh tatabu' beriring-iring dengan sebab keluar sebahagian badannya. Separuh badan di luar masjid, separuh di dalam masjid. Nggak apa-apa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudni ra'sahu fatarajjaluhu Aisyatu ummul mu'minin. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yudni, mendekatkan ayahnya Nabi akan kepala beliau. Faturjiluhu Aisyah, maka menyisir akannya Nabi, akannya rambut Nabi, kepalanya Nabi oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah, dan dianya Aisyah berada dalam biliknya beliau. Ini tentang hukum i'tikaf. Wa mahma kharajal mu'takifu li qada'i hajatihi, dan bila keluarlah oleh orang yang i'tikaf untuk qada, untuk menyelesaikan hajatnya. Jadi keluar untuk qada hajat tadi enggak putus beriring-iringnya i'tikaf. Namun di sini bila keluarlah oleh orang yang beriktikaf untuk qada hajatnya, niscaya faiza ada, apabila kembali ke dalam masjid, yang bagi ayyasta'nifan niyah, sepantaslah bahwa memulai ia akan niat lagi.
Illa idza kana qad nawa awalan asyarata ayamin masalah. Kecuali apabila ada ia itu telah niat ia sebelumnya awalan asyarata ayamin 10 hari misalnya. Kecuali baru nggak perlu niat kalau dari awal sudah niat untuk iktikaf 10 hari. Itu nggak perlu, tapi kalau iktikaf sehari-sehari, begitu keluar masuk niat lagi. Wal afdalu ma'adzalika tajdid, dan bermula yang utama bersama demikian itu tajdid, memperbaharui niat. Walaupun sudah niat 10 hari juga setiap masuk niat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai itu adab-adab zahir puasa atau sunnah-sunnah puasa. Nah, nanti kita lanjutkan membaca tentang rahasia puasa atau syarat-syarat batin yang berhubungan dengan puasa. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.